Di awal film, diperlihatkan di mana terdapat sepasang suami istri yang tengah tertidur. Namun tiba-tiba, sang suami terbangun dan mengatakan ada seseorang di luar dan kembali tertidur. Sang istri yang bernama Sujin pun mengira jika suaminya tengah bermimpi. Saat itu, ia mendengar hal aneh dari luar. Dengan perasaan takut ia pun mencoba melihat keadaan. Ternyata, suara itu berasal dari anjing peliharaannya. Di pagi harinya, suaminya yang bernama Hyun So telah bangun dari tidurnya. Sedangkan Sujin hendak berangkat kerja. Di depan rumah, ia bertemu dengan tetangga barunya yang hendak memberikan bingkisan sekaligus memperkenalkan diri. Si tetangga merasa kesulitan tidur karena mendengar suara berisik di rumah Sujin. Awalnya, Sujin sempat terheran karena semalam ia tidur dan tidak melakukan hal lain. Namun, ia meyakini jika itu adalah ulah dari anjingnya. Malam harinya, Sujin dan suaminya hendak makan malam bersama. Sujin kemudian menceritakan kejadian pagi tadi saat ia bertemu dengan tetangga barunya. Hyun So pun yakin jika tetangga barunya adalah pengganti dari tetangga lamanya yaitu seorang kakek-kakek. Di malam harinya saat mereka tertidur, Sujin merasa takut jika suaminya akan terbangun lagi. Hal itu membuat Sujin tidak bisa tidur. Ia kemudian memegang pipi Hyun So. Namun hal itu membuat Hyun So menggaruk pipinya tanpa henti. Sujin panik dan memegang tangan Hyun So supaya berhenti menggaruk pipinya dan tertidur. Di pagi harinya, Sujin bangun lebih dahulu. Saat itu, Sujin melihat Hyun So yang terluka parah. Luka Hyun So diobati oleh Sujin. Sujin pun meminta Hyun So untuk pergi ke rumah sakit. Namun, Hyun So menolak karena ia telah terlambat masuk kerja. Saat itu, ia melihat banyak bercak darah di rumahnya. Ia pun melihat jika darah itu berasal dari anjingnya. Saat sebelum tidur, Sujin pun memasang sarung tangan kepada suaminya, supaya suaminya tidak menggaruk pipinya lagi. Namun malam itu, suaminya justru terbangun dan berjalan dengan mata terpejam pergi menuju kulkas dan memakan daging mentah. Sujin yang melihat hal itu pun kaget dan tidak percaya. Perilaku aneh itu membuat Sujin kebingungan. Tiba-tiba Hyun So pergi ke jendela dan hendak melompat. Sujin yang melihat hal itu pun langsung berlari dan menahan Hyun So. Saat itu, Hyun So pun terbangun dan merasa kebingungan dengan apa yang baru saja ia lakukan. Di keesokan harinya, Sujin pun memasang besi di jendela rumahnya, supaya Hyun So tidak lompat kembali. Setelah memasang besi, Sujin pun mengajak Hyun So pergi ke dokter untuk periksa. Menurut dokter, Hyun So mengalami gangguan tidur. Yang mana, Hyun So tanpa sadar akan berbicara sendiri bahkan berjalan sendiri saat ia tidur. Dokter mengatakan, jika hal itu bisa diatasi. Hyun So pun melakukan apa yang disarankan dokter, menjaga pola hidup sehat, dan meminum obat yang telah diresepkan dokter. Namun di suatu hari, tiba-tiba anjing di rumahnya menghilang. Saat ia membuka kulkas, ia pun kaget karena melihat anjing itu berada di dalam kulkas. Singkat cerita, Sujin pun akhirnya melahirkan. Sujin yang harusnya bahagia karena baru saja melahirkan, ia justru merasa khawatir. Ibunya Sujin bahkan menyarankan Sujin untuk bercerai dengan Hyun So. Namun Sujin menolaknya. Setelah itu, Sujin dan Hyun So pun pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, Hyun So memberitahu Sujin, jika saat ini ia tengah mencari apartemen untuk ditinggalinya sendiri. Hyun So merasa tidak ingin merepoti Sujin. Melihat hal itu, Sujin pun mengatakan jika Hyun So tetaplah tinggal bersamanya dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Setelah itu, mereka mendesain rumah mereka sedemikian rupa supaya mereka bisa lebih aman. Di malam harinya, Sujin kembali mencari informasi terkait tidur berjalan. Ia menemukan sebuah artikel yang menjelaskan, jika terdapat seorang wanita yang tidur berjalan dan pada saat itu ia membunuh suami dan anaknya tanpa sadar. Sujin pun memberikan obat tidur kepada Hyun So dan memastikan Hyun So meminumnya dan tertidur. Sujin pun terpaksa membawa bayinya untuk tidur di kamar mandi. Namun Sujin masih tidak bisa tidur. Saat itu, ia mendengar suara langkah kaki. Ia berusaha memastikan jika itu adalah Hyun So, namun tidak ada jawaban. Yang terjadi justru pintu kamar mandi diketok dengan sangat keras. Sujin pun semakin ketakutan. Setelah itu,
ia memberanikan diri untuk membuka pintu dan memastikan jika itu adalah suaminya. Namun, ia justru melihat jika suaminya terbangun dan tengah kencing di tempat tidur anaknya. Di pagi harinya, mereka berdua kembali ke dokter. Kali ini, dokter memberi resep obat yang lebih bagus. Saat sampai di rumah, Sujin masih tidak tenang. Hyun So pun mencoba mencari jurnal terkait tidur berjalan. Dan untuk malam itu, Sujin akan tidur di luar, sedangkan suaminya tidur di kamar dan akan dikunci dari luar. Ia merasa jika hal itu akan berhasil. Tak lama setelah itu, ibunya Sujin datang dengan membawa seorang dukun. Dukun itu pun langsung melakukan ritual dan mengelilingi rumah. Di sini, ia menemukan jika di tubuh Hyun So terdapat sosok hantu pria yang merasukinya. Dukun itu mengatakan jika hantu itu menyukai Sujin. Bahkan tidak ingin jika di rumah itu ada anjing si bayi dan Hyun So. Hantu itu hanya menginginkan Sujin. Dukun itu meminta Sujin untuk segera mengusir hantu tersebut. Namun sebelumnya, Sujin harus tahu siapa nama hantu yang merasuki suaminya. Sujin menjadi kebingungan karena ia tidak tahu menahu tentang hantu. Sebelum pergi, dukun itu memberi Sujin jimat dan melempar beras ke arah Hyun So. Malam harinya, Sujin mencoba mencari tahu siapa nama hantu itu. Ia mencoba mencari tahu mantan-mantannya. Namun hasilnya, semua mantannya masih hidup. Kemudian ia membicarakan hal itu dengan Hyun So. Di sini, Hyun So tidak percaya dengan hal mistis. Saat itu juga, ia mendengar suara anjing milik tetangga sebelah. Di sini, mereka pun menjadi teringat dengan anjingnya. Di mana dahulu, ia sering dimarahi kakek tua tetangga rumahnya karena anjingnya sering berisik di malam hari. Dan kini, Sujin dan Hyun So menjadi penasaran kemana perginya si kakek. Kemudian di pagi harinya, Sujin mengunjungi tetangganya dengan membawa makanan anjing yang sudah tidak terpakai. Sujin kemudian menceritakan jika sebelumnya apartemen tersebut ditinggali oleh kakek tua. Dan kini ia baru menyadari jika pria tua itu adalah ayah si wanita. Wanita itu pun menanyakan kepada Sujin, apakah ayahnya pernah melecehkan Sujin atau berbuat kasar kepada Sujin. Namun Sujin mengelak dan mengatakan jika ia hanya penasaran, karena si kakek sudah lama tak pernah kelihatan. Wanita itu pun mengatakan jika ayahnya telah meninggal dunia dan menunjukkan arwahnya saat ini. Sujin pun penasaran dengan nama ayah wanita itu. Saat sampai di rumah, Sujin pun semakin yakin jika suaminya dirasuki hantu pria tua tetangganya. Sujin pun semakin khawatir dan tidak bisa tidur. Di pagi harinya, saat Hyun So bangun tidur, ia menyadari jika Sujin belum tidur semalaman. Hyun So kemudian menggendong Sujin dan menyuruh Sujin tidur. Saat Sujin terbangun, ia melihat jika suaminya ada di sampingnya. Sujin kemudian mencari anaknya namun tidak ia temukan. Sujin pun panik dan terus mencarinya. Saat itu, ia mendengar suara bayi yang ada di tempat sampah. Dan Sujin pun terbangun. Untungnya, itu semua hanyalah mimpi. Sujin saat itu mencari keberadaan anaknya, namun ia tidak menemukannya. Sujin kemudian pergi ke dapur. Saat Sujin melihat rebusan panci, Sujin panik karena ia mengira jika anaknya tengah direbus. Sujin langsung membuang isi panci tersebut. Hyun So yang baru saja memandikan bayi pun kaget melihat tingkah Sujin. Hyun So kemudian hendak mengobati luka milik Sujin. Namun, Sujin justru memukul Hyun So hingga tak sadarkan diri. Saat Hyun So tersadar, ia kaget karena tubuhnya telah terikat. Sujin pun mengancam hantu yang ada di dalam tubuh Hyun So. Bahkan ia sampai tega melukai leher Hyun So. Singkat cerita, Hyun So pun sembuh dari gangguan tidurnya. Hyun So pun membawa Sujin ke dokter untuk dirawat. Namun, saat Hyun So pergi ke rumah sakit dengan membawa ibu Sujin dan anaknya, perawat di rumah sakit justru mengatakan jika Sujin sudah tidak terdaftar di rumah sakit tersebut. Hyun So mengantar pulang mertuanya terlebih dahulu. Saat Hyun So sampai di rumah, ia kaget karena melihat seluruh isi rumahnya penuh dengan jimat. Bahkan semuanya terlihat sangat kacau. Sujin kemudian datang menemui Hyun So. Di sini, Hyun So mengatakan jika saat ini ia telah sembuh dari gangguan tidurnya. Namun Sujin masih tidak percaya. Mereka berdua pun sempat melakukan sebuah perdebatan. Hingga saat itu, Sujin menunjukkan jika anjing milik tetangganya telah ia bunuh dan ia masukkan ke dalam kulkas. Sujin mengatakan jika hal ini sudah impas,
karena dahulu Hyongso juga membunuh anjingnya dan memasukkan ke dalam kulkas. Hyongso yang melihat hal itu pun langsung muntah. Saat itu, Hyongso menyadari jika tetangganya tengah disekap oleh Sujin. Sujin kemudian menarik wanita itu dan mengatakan jika ia akan membunuh tetangganya. Si tetangga itu pun meminta pertolongan. Tiba-tiba saja, wanita itu mengatakan jika Hyunso adalah ayahnya. Wanita itu meminta Hyunso segera pergi, jika tidak, ia akan mati. Di sini, Hyunso pun semakin kebingungan karena tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan oleh istrinya dan wanita itu. Hyunso kemudian mengikuti kegilaan yang dilakukan oleh istrinya dan tetangganya. Hyunso memanggil wanita tetangganya dengan sebutan anak. Setelah itu, Hyunso mengatakan jika ia akan pergi. Hyunso kemudian mendekati jendela dan mengatakan selamat tinggal kepada Sujin. Saat itu, Sujin melihat jika kakek tua itu telah pergi. Dan seketika, suaminya terjatuh lemas. Sujin pun kini meyakini jika hantu pria tua itu telah pergi. Hyunso bilang jika semuanya telah berakhir. Sujin kemudian memeluk Hyunso dan mereka berdua pun tertidur. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa bantu Mimin untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video lainnya.